kita belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Dan yang kedua, belajar tentang soal cerita. Baik, kita akan mulai dengan perbandingan. Pada dasarnya, perbandingan itu adalah membandingkan nilai dari satu dengan yang lain. Kemudian, dalam membuat bilangan perbandingan dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan. Simak papan tulis Pak Guru. Jadi menentukan bilangan pada perbandingan dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan bilangan. Contoh 15 berbanding 35. Maka bilangan perbandingan ini bisa disederhanakan menjadi 3 berbanding 7. Dari mana 3? Dari mana 7? Adalah dengan cara membagi bilangan perbandingan ini dengan bilangan yang sama. Contoh 15 dibagi 5. 35 dibagi 5. Maka hasilnya 3 banding 7. Sederhana kan? Jadi membuat bilangan perbandingan itu dengan cara menyederhanakan bilangan tersebut. Pahami? Baik, selanjutnya yang kedua, kita akan menghitung nilai perbandingan A. Jadi ada A banding B. Maka yang dihitung adalah A. Contoh, A banding B sama dengan 2 banding 3. Jika B adalah 300, maka A adalah titik-titik. Caranya adalah yang kita cari adalah A, maka A ditulis di atas 2 per B 3. Pak Guru ulang supaya sama. Jadi sama dengan A, ini bilangan yang dicari, perbandingan yang dicari, per B, bilangan perbandingan B, kali milik B 300. Maka sama dengan A 2 per 3 kali 300. Maka sama dengan, boleh disederhanakan dibagi di sini, sama dengan 2 kali 100. Sama dengan 200. Nah, beginilah. Jadi selalu yang dicari ditulis di atas. A per B kali 300, 2 per 3 kali 300 sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200. Simak baik-baik, catat, perhatikan. Baik, sekarang kita akan mencari nilai perbandingan B. Kalau tadi A, sekarang B. Contoh, A banding B 2 banding 3. Jika A adalah 200, maka B adalah titik-titik. Jawab sama dengan yang dicari B, maka B di atas. B per A yang diketahui kali bilangan yang diketahui dari A adalah 200. Sama dengan B-nya 3 per 2 kali 200 sama dengan
Disederhanakan 100 3 kali 100 sama dengan 300. Nah, begini, sederhana kan? Jadi selalu ditulis yang dicari itu ditulis di atas. Simak baik-baik, catat. Baik, sekarang yang C. Kalau tadi sudah menghitung A, lalu menghitung B, sekarang kita mencari jumlah AB, jumlah nilai perbandingan A dan B. Caranya, contoh A banding B sama dengan 2 banding 3. Jika B adalah 300, maka jumlah nilai AB adalah titik-titik. Kita hitung. A ditambah B per bilangan B dikali nilainya B adalah 300, maka sama dengan A ditambah B adalah 5. 2 ditambah 3 per 3 kali 300 sama dengan 5 per 3 kali 300. Pak Guru beda di sana, sama dengan dicoret, disederhanakan 100, maka sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, inilah nilai AB. Simak, baik, catat. Baik, sekarang kita menghitung selisih nilai perbandingan. Ya, menghitung selisih nilai perbandingan. Contoh, A banding B sama dengan 2 banding 3. Jika A adalah 200, maka selisih A dan B adalah titik-titik. Kita hitung selisih. Ingat, yang namanya selisih itu berarti dikurangi. B 3 dikurangi 2 per A adalah 2 dikali 200, maka sama dengan 3 dikurangi 2, 1. Tulis 1 per 2 kali nilainya A 200. Disederhanakan, maka sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100. Nah, inilah nilai selisih perbandingan. Catat. Baik. Tadi kita sudah mengenai selisih, jumlah, nilai perbandingan A, B, dan sebagainya. Sekarang yang keempat adalah bagaimana kita mencari atau menghitung perbandingan bertingkat. Contoh, A banding B sama dengan 2 banding 3. B banding C sama dengan 2 banding 5. Jadi sekarang ada 3 pokok, 3 nilai perbandingan. Pertanyaannya, jika B adalah 300, maka A dan C adalah titik-titik. Kalau kita menemukan soal perbandingan bertingkat seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, simak baik-baik, kita akan menghitung nilai perbandingan A dan B.
A banding B sama dengan 2 banding 3. Lalu saya tulis di sini B banding C sama dengan 2 banding 5. Kita menemukan bilangan yang tidak hanya ada 2, tetapi lebih dari 2. Caranya adalah kita harus menyamakan dahulu nilai bilangan perbandingan ini. Caranya mencari KPK. Bilangan yang bisa dibagi 3 dan 2 atau dengan cara dikalikan. Seperti ini. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena 3 dikalikan 2 ketemu 6, maka 2 juga dikalikan dengan 2. Hasilnya 4. Karena 3 dikali 2, maka 5 juga harus dikalikan 3 sama dengan 15. Dengan demikian, perbandingan A banding B berbanding C sama dengan 4 banding 6 banding 15. Pahami dulu. Berarti A 4, B 6, C 15. C 15. Ini harus paham, karena ini menjadi kunci kita mengerjakan atau menghitung yang lain. Lanjutnya, jika B 300, maka A dan C adalah, kita jawab di sini, A sama dengan, hanya berapa nih? 4 per, yang diketahui adalah B, maka per B adalah 6 dikali B-nya 300, maka sama dengan, disederhanakan, ini 50, maka sama dengan 4 per 1 kali 50 sama dengan 200. Nah, ini milik A. Sekarang C. C sama dengan, C-nya 15 per B, B-nya 6 kali nilainya B adalah 300. Saya sederhanakan, ketemunya 50, maka sama dengan 15 kali 50 sama dengan 750. Nah, begitu. Jadi selalu ditulis A, berarti A-nya di atas. Dicari C, C-nya di atas. Ya. Baik, simak, catat baik-baik. Baik, tadi kita sudah membahas belajar tentang perbandingan. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung atau menyelesaikan soal dalam cerita. Dalam soal cerita biasanya ada uraian kalimat atau ceritanya. Contoh, di kolam Bapak Paulus terdapat 500 ekor ikan. 40% di antaranya adalah ikan emas. Berapa ekor ikan emas di kolam Bapak Paulus? Kalau kita menemukan soal cerita seperti ini, satu, perlu dipahami betul-betul. Yang kedua, digarisbawahi yang penting-penting. Contoh nih, 500 ekor ikan. Kemudian 40%.
Kemudian yang ditanyakan, berapa ekor ikan mas di kolam Bapak Paulus? Berarti ekor ikan mas banyaknya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita pahami dan kita garis bawahi, lalu kita tulis. Jawab. Yang ditanyakan adalah 40%. Itu ada berapa ekor ikan? Maka 40% kita tulis dahulu. 40%. Dikali jumlahnya ikan yang ada di kolam Pak Paulus, yaitu 500 ekor. Maka sama dengan, ini tahap-tahap ya, pelan-pelan. Maka sama dengan 40/100 dikali 500. Sama dengan, kita sederhanakan, maka sama dengan 40 dikali 5 sama dengan 200. Nah, sampai di sini. Jadi 40% kali 500, maka 40% itu artinya 40/100 kali 500. Sama dengan 40 kali 5 sama dengan 200. Jadi, Pak Guru tulis di sini. Jadi banyak ikan mas di kolam Bapak Paulus adalah 200 ekor. Nah, seperti itu. Jadi dalam soal cerita itu harus kamu pahami langkahnya. 1. Pahami soalnya. 2. Garis bawahi yang penting-penting. 3. Mulai menjawab dengan kata jawab. 40% kali 500, 40/100 kali 500 disederhanakan menjadi 50 kali 5 sama dengan 200. Jadi banyak ikan mas di kolam Bapak Paulus adalah 200 ekor. Begitulah cara menyelesaikan soal cerita. Pahami dulu lalu dicatat.